Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifat pada video ketiga. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai troubleshooting, kemudian juga langsung mempraktekannya. Jadi apa sih troubleshooting itu? Jadi yang dimaksud dengan troubleshooting ialah kita mencoba untuk mencari apakah ada masalah pada komputer kita. Atau juga misalkan kita udah tahu kalau di komputer kita itu ada masalah, kemudian kita cari cara untuk bagaimana menyelesaikannya atau memperbaikinya. Jadi pada video ini saya akan menggunakan suatu dia semacam kompilasi dari software-software yang bisa kita gunakan untuk melakukan troubleshooting pada komputer. Itu Hernsboot CD. Oke, langsung aja. Pertama kita buka dulu aplikasinya ya. Jadi kalau misalkan kita buka di desktop, yang buka itu adalah HBCD menu. Kita klik 2 kali, tungguin terbuka. Nah, ini dia Hernsboot CD. Kita lihat programnya lengkap. Ada antivirus, backup, browser file manager, cleaners, device drivers, editors, viewers, file system, hard disk, network, optimizers, partition, password, proses, recovery, registry, remote control, security, startup, system information, testing, tweakers, dan lain-lain. Kita coba yang pertama di sini adalah Malwarebytes Anti-Malware. Fungsinya itu adalah untuk mencari virus ya. Misalkan ada di komputer kita. Atau mungkin kita tahu komputer kita itu udah kena virus. Nah, ini kita bisa gunakan aplikasi ini. Kita perform quick scan aja. Nah, ternyata di komputer saya di sini itu terdapat 4 virus. Nah, ini dia nih virusnya. Nih, kalau ternyata ketemu kayak gini langsung aja dihapus saja ya teman-teman. Jadi akan saya hapus, remove selected. Kalau udah langsung, nah itu ditawarin untuk restart. Tapi karena saya mau lanjut untuk troubleshooting lain, kita close aja. Kita lanjut ke yang kedua. Program yang akan saya buka selanjutnya adalah Glary Registry Repair Cleanup. Fungsinya itu adalah untuk mencari permasalahan yang mungkin ada pada registry pada komputer kita. Registry itu maksudnya adalah pengaturan-pengaturan yang menyangkut dengan perizinan yang ada di komputer kita. Atau mungkin pengaturan juga ya. Kalau misalkan ada yang berubah, bisa jadi udah kena virus, atau mungkin berubah-berubah setelah banyak pemakaian, kemudian kita pemakaian komputernya jadi ada yang aneh gitu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kita dapat perbaiki. Maaf, maksudnya bisa kita perbaiki dengan cara mengembalikan registrinya kembali seperti semula. Kita klik scan, nanti akan di-scan oleh software, kemudian akan langsung diperbaiki tanpa kita harus ngelakuin apa-apa ya. Jadi tinggal kita tunggu aja sampai selesai. Oke. Repair. Kalau udah, langsung aja kita close. Saya lanjut ke program selanjutnya. Selanjutnya saya akan membuka program defragler. Kita akan mendefrag hard disk kita, hard disk saya. Saya akan mendefrag hard disk saya. Jadi seiring berjalannya waktu, hard disk itu akan fragmentasi, sehingga membuat komputer kita itu berjalan dengan lebih lamban
Nah, ini nggak bisa dibiarin sampai terlalu lama ya, jadi harus di-defrag secara berkala. Salah satu software yang bisa kita gunakan di sini adalah Defragler. Ini dia, oke. Kita analisa dulu, kita tungguin sampai selesai. Kalau udah selesai, kita langsung defrag. Nah, di sini ada notifikasi katanya ada file di dalam recycle bin saya. Kalau misalnya kayak gini, silakan coba aja dicek recycle binnya. Siapa tahu ada data yang ternyata mau dikembaliin, kembaliin dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut aja biar dihapus sama softwarenya. Nah, ini muncul lagi notifikasi. Katanya hard disknya itu kurang. Jadi untuk nge-defrag ini menggunakan defragler membutuhkan storage juga, penyimpanan. Jadi kalau misalkan hal ini terjadi, bisa kita cari file yang sekiranya udah nggak digunain, file-file yang nggak penting dihapus aja. Nah, kalau udah, lanjutin lagi. No, kemudian kita klik lagi. Nah, udah, sekarang kita tunggu sampai selesai. Jadi proses defrag ini bisa memakan waktu yang cukup lama, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau di defrag, baiknya itu kita cari waktu di mana kita nggak lagi ada keperluan untuk menggunakan komputer kita. Jadi kira-kira gitu. Ini kalau mau di klik di flag aja tadi ya, itu tinggal tungguin sampai selesai. Nah, tapi karena ini lumayan lama, jadi akan saya skip aja, nggak sampai selesai. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya. Program yang akan saya buka selanjutnya di sini adalah NT Registry Optimizer. Jadi tadi itu kan ada, kita udah perbaikin registrinya ya. Sekarang kita optimisasi. Jadi yang dimaksud dengan optimisasi yaitu adalah registrinya itu akan diatur sehingga kinerja komputer kita menjadi lebih lancar. Nah, jadi kita nggak perlu ngelakuin secara manual seandainya ada yang perlu diatur. Saya cukup buka aja aplikasi ini, kemudian biarin aja berjalan. Ini ada error satu, nggak masalah. Yang suka gitu. Selama kinerja komputer tetap berjalan lancar, harusnya nggak ada masalah. Jadi bisa kita lanjut aja. Jadi saya lanjut. Oke, ini dia program yang terakhir saya akan coba pada video ini, yaitu program Rekuva. Rekuva ini berfungsi untuk mengembalikan file yang udah dihapus atau file yang hilang. Jadi misalkan ada file udah kita hapus masuk recycle bin, kemudian kita hapus permanen, tapi ternyata kita masih butuh sama filenya, sedangkan udah terlanjur dihapus. Nah, kita bisa pakai aplikasi Rekuva ini untuk mengembalikan file tersebut. Jadi ini yang akan saya peragakan di sini adalah mengembalikan file gambar. Saya klik, kemudian ditanya lokasinya, saya akan pilih di semua lokasi aja.
tunggu sampai selesai. Nah, ini kalau selesai muncul nih gambar-gambar yang udah pernah kehapus sebelumnya. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk kita balikin? Caranya itu gampang, tinggal diklik aja checkboxnya, kemudian kita klik recover. Nah, pilih penyimpanannya. Nah, muncul notifikasi. Ternyata itu kalau misalkan kita ingin kembalikan di drive yang sama, itu ada kemungkinan untuk gagal. Jadi saya akan kembalikan di drive yang lain. Oke, cepet ya. Karena filenya itu nggak gede. Coba kita cek filenya. Ini dia, kita buka. Ini dia. Aman ya. Udah kembali filenya. Jadi gitu teman-teman. Kira-kira untuk mengembalikan file. Kalau udah nih, saya tutup aja. Kira-kira cukup. Itu aja yang akan saya peragakan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.